Benjolan itu tumbuh di bagian samping wajahku. Tadinya itu kecil, tapi sekarang itu menjadi besar hingga aku tidak makan, susah bicara, dan kulitku mengelupas. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya, kuputuskan untuk memecahkannya dengan jarum. Aku tidak pernah suka pergi ke dokter gigi. Orang asing yang memasukkan tangannya di mulutku, rasa dari sarung tangan karet, bau obat-obatan, belum lagi saat semua alat metal itu menyentuh dan mengorek-ngorek mulutku. Tapi, untuk beberapa alasan, aku selalu memiliki lubang di gigi. Lubang-lubang kecil yang terbentuk karena kebiasaan makan yang tidak sehat. Aku tidak pernah suka menyikat gigi. Jadi, tentu saja, itu juga salah satu penyebab aku memiliki lebih banyak lubang. Tapi yang tidak kusadari adalah memiliki banyak lubang di gigiku bisa menyebabkan hal yang sangat parah, seperti kehilangan nyawa. Kunjungan ke dokter gigi itu saat ia mengobati lubang gigi di bagian dalam pipi kiriku. Ia sepertinya melakukan kesalahan. Aku tidak tahu pasti apa itu, tapi yang ku tahu pasti adalah aku kesakitan. Mungkin ia memecahkan bagian gigiku, atau ia tidak menutupi lubang dengan benar. Penghilang rasa sakitnya sudah habis, tapi rasanya masih sakit. Awalnya, kukira itu adalah bagian dari prosedur. Tapi, seminggu kemudian, bukannya membaik, aku justru merasa semakin sakit. Gigiku sakit hingga aku tidak bisa apa-apa. Aku hanya memegang wajahku dan menangis. Ada bakteri yang memproduksi asam yang merusak gigimu. Saat gigi itu rusak, akan lebih mudah bagi bakteri itu untuk tersebar, memproduksi asam lebih banyak, dan kemudian merusaknya lebih lagi. Jika dokter gigi meretakkan gigiku, akan lebih mudah bagi bakteri untuk menggapai area akar gigi. Namun saat itu terjadi, gigiku sudah terinfeksi dengan parah. Mama membawaku kembali ke dokter gigi dan komplain. Tentu saja, dokter gigi berkata infeksi itu terjadi dari hal lainnya dalam waktu seminggu setelah gigiku ditambal. Mama berdebat dengannya, tapi kami tidak mendapatkan jawaban. Akhirnya, dokter gigi itu merekomendasikan spesialis lain, dan kami membuat janji temu dengannya. Saat bertemu dengan dokter spesialis, aku diberitahu bahwa aku memiliki abses gigi. Begini, mungkin tidak terlihat seperti ini, katanya. Tapi, gigimu adalah bagian yang hidup di tubuhmu. Kamu hanya bisa melihat bagian puncak dari gunung es. Akar gigimu tertanam di gusi. Terdapat banyak saraf dan aliran darah di sana. Saat itu terinfeksi, rasanya sakit luar biasa. Abses gigi adalah kantong berisi nanah yang disebabkan oleh infeksi bakteri. Kantong itu merupakan sistem imunmu sendiri yang sedang berusaha melawan infeksi itu. Dokter itu memberitahu orang tuaku bahwa aku membutuhkan saluran akar gigi. Tapi tidak mungkin kami mampu membelinya. Jadi, ia memberiku pasta gigi khusus. Beberapa tahun kemudian, adikku terjatuh dari sepeda dan mematahkan giginya. Ia segera diobati dan saluran akarnya diperbaiki. Aku berpikir, mungkin gigiku tidak separah adikku. Rasa sakitku mulai berkurang, tapi tidak pernah benar-benar hilang. Satu hari aku terbangun, dan itu benar-benar sakit. Dan satu hari lainnya, aku bangun, dan itu tidak sakit sama sekali. Dan karena itu hilang timbul, aku tidak menganggapnya serius. Dan orang tuaku juga tidak melihat bahwa itu disebabkan hal yang sama. Aku mulai terbiasa dengan rasa sakitnya. Sampai aku tidak ingat seperti apa rasanya tanpa rasa sakit ini. Tapi kemudian, aku belajar bahwa itu bukan dan tidak pernah menjadi pertanda baik. Saat sekolah menengah, kuperhatikan ada benjolan yang tumbuh di wajahku di sekitar rahang kiriku. Itu kecil dan hanya terlihat saat aku meniruskan pipi. Kupikir itu akan hilang. Tapi sebaliknya, itu semakin besar dan besar. Itu membuatku tidak percaya diri, dan aku tidak suka pergi ke sekolah. Semakin aku ketakutan, bola itu semakin bertambah besar. Besarnya seperti bola pingpong yang menyebabkan kulit di sekitarnya mudah dikelupas. Aku bahkan tidak bisa makan tanpa harus mendorong makanan ke sebelah kanan wajahku. Yang membuatnya makin buruk adalah benjolan itu mulai mengeluarkan cairan.
Aku merasa malu saat di sekolah, hingga berhenti bicara di kelas dan menyembunyikan wajahku terus-menerus. Mama pikir itu kista, dan ia terus mencoba untuk memecahkannya dengan jarum. Itu cukup membantu awalnya. Memecahkan abses memang mengeringkan cairannya, tapi itu tidak menghentikan infeksinya. Itu justru menyebar. Aku membuat janji dengan dokter keluarga yang meyakinkan bahwa itu adalah tumor, jaringan yang terbentuk karena sel yang tidak normal yang bisa menyebar. Kami membuat janji lagi dengannya, dan 2 minggu kemudian aku dioperasi. Aku harus terjaga saat operasi berlangsung, tapi dokter membiusku dengan anestesi lokal. Aku begitu takut akan apa yang bisa terjadi dan berdoa sepanjang waktu. Untungnya, tumor itu jinak, yang berarti setelah operasi, aku bisa kembali ke sekolah. Karena jika aku tidak pergi, aku bisa tertinggal pelajaran. Jadi, aku duduk di kelas dengan kain kasa di wajahku. Guru bertanya apakah aku baik-baik saja, dan kukatakan padanya bahwa aku tidak apa-apa. Tapi sebenarnya aku kesakitan, dan terlebih lagi, aku malu. Itu seakan semua orang memandangiku seharian. Dan bahkan saat kain kasa dan perban tidak lagi dibutuhkan, aku masih merasa malu dengan lukaku. Kepercayaan diriku pun runtuh. Satu hari, aku membuat kesalahan. Salju sangat jarang turun di Georgia. Tapi saat itu terjadi, aku yang pertama kali keluar dan bermain. Aku terpeleset saat bermain dengan beberapa teman dan jahitanku terbuka. Aku harus kembali dan dijahit lagi. Tapi kali ini, jahitannya mulai berdarah dan nanah keluar dari lukanya. Dokter memberiku antibiotik terus-menerus. Tentu, itu membantu untuk beberapa hari atau seminggu. Tapi setelah itu, infeksinya kembali. Kami bahkan pergi ke beberapa dokter mendengarkan pendapat mereka mengapa infeksinya tidak kunjung sembuh. Dan satu dokter bahkan menyarankan untuk operasi plastik. Tidak akan sakit kan? Jadi, kuputuskan untuk mencobanya. Kali ini aku sudah cukup dewasa dan memiliki pekerjaan yang dilengkapi asuransi. Jadi, kubuat janji temu dan membayarnya sendiri. Dokter operasi plastik mengangkat beberapa jaringan dan benar-benar mengobati bekas luka yang membuatku tidak percaya diri. Tapi ia berkata ia tidak menemukan penyebab infeksinya. Kukatakan bahwa mungkin abses gigiku alasannya. Tapi dengan cepat ia menepisnya, dan itu selesai. Aku kembali untuk suntikan steroid di wajahku setiap beberapa minggu. Tapi seperti dengan dokter-dokter sebelumnya, aku akan baik-baik saja beberapa minggu dan kemudian infeksinya kembali. Aku menangis putus asa. Nanah kembali keluar dari wajahku terus-menerus. Aku tidak mengerti kenapa ini semua terjadi tanpa henti dan tidak ada yang tahu penyebabnya. Kemudian satu hari, aku menjelajah Reddit. Aku menemukan komentar pada kolom seorang wanita yang berkata keponakannya memiliki tumor jinak dari abses gigi. Kusimpan komentar itu dan kutunjukkan pada pacarku. Ia kemudian bercerita tentang bagaimana ia pernah bekerja dengan seorang pria dengan gejala seperti itu. Pacarku memberitahuku itu semua terjadi karena rekan kerjanya tidak mengobati abses giginya. Bakteri menyerang pulpa gigi, bagian paling dalam gigi yang terdiri dari pembuluh darah, saraf, dan jaringan penyambung, dan kemudian menyebar ke rahangnya, kemudian leher dan kepalanya. Persis seperti apa yang dijelaskan dokter spesialis padaku beberapa tahun lalu. Ia tiada karena sepsis, keracunan darah. Rekan kerjanya tidak selamat. Kenyataan itu benar-benar menyadarkanku. Tentu saja, bukan suatu kebetulan infeksinya terdapat dekat dengan gigiku yang rusak. Aku mencari dokter gigi dan segera mengambil perawatan saluran akar gigi saat itu juga. Spesialis akar gigi itu berkata ia tidak pernah melihat infeksi separah ini sebelumnya. Setelah seminggu perawatan, infeksinya hilang dan wajahku akhirnya membaik. Dengan segala rasa sakit dan bekas luka permanen, aku bersyukur itu semua bisa diatasi. Sampai hari ini, kulakukan semua yang dianjurkan oleh dokter gigi. Kukurangi gula dalam makananku. Terkadang, aku ingin minum soda, tapi aku tidak menginginkan rasa sakit di gigiku karena gula. Kuganti sikat gigiku 3 bulan sekali.
Dan sekarang, aku merasa tidak nyaman apabila pergi tidur tanpa menyikat gigi terlebih dahulu. Aku masih takut ke dokter gigi, bahkan sampai beberapa tahun ini. Tapi, aku lebih takut dengan apa yang terjadi jika tidak datang ke pemeriksaan rutin tiap tahun.